Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan bahas hadis nomor 287 yang mana hadis ini membahas tentang lama Rasulullah SAW berdiri dalam sholat zuhur dan asar ya. Jadi berapa lama sih Rasulullah SAW itu sholat pada lamanya berdiri Rasulullah SAW itu sholat pada saat sholat zuhur dan asar. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri fahazarna qiyamuhu fi raq'ataini ulayaini minazuhri qadra alif lam mim tanzilu, atau di sini as-sajdati, wa fil ukhayaini qadran nisfi min zalik, wa fil ulayaini minal asri an qadral ukhayaini minazuhri wal ukhayaini alan nisfi min zalik. Rawahu Muslimun. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kunna, kami pernah, nahzuru qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperkirakan ya lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri fi zuhri wal asri, pada saat sholat zuhur dan asar. Jadi waktu itu sahabat pernah memperkirakan nih berapa lama sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri dalam sholat zuhur dan asar. Fahazarna qiyamahu fi raq'ataini ulaya ini, kami pernah di sini memperkirakan lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada 2 rakaat pertama itu minaz zuhri, pada sholat zuhur, qadra, yang mana sama dengan alif lam mim. Nah, itu alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fih di sini kalau anunya itu as-sajdati ya. Lamanya itu seperti surah as-sajdah. Kalau surah as-sajdah ini ada 30 ayat ya. Jadi ada 30 ayat. Wa fil ukhayaini, dan pada rakaat yang terakhir, yang lainnya ini berarti 2 rakaat yang kedua. Ini qadran nisfi min zalik. Jadi sama dengan setengah daripada surah as-sajdah. Artinya kalau misal surah as-sajdah itu ada 30 ayat, berarti 15 ayat di rakaat yang kedua. Wa fil ulayaini minal asri, dan 2 rakaat, bacaan surah di 2 rakaat dari sholat asar itu an qadril ukhayaini, itu sama dengan 2 rakaat yang kedua minaz zuhri, daripada sholat zuhur. Jadi kalau sholat asar itu
sholat asar itu 2 rakaat pertamanya itu 15 ayat itu. Kemudian wal ukhrayaini an-nisbi min zalik, dan 2 rakaat yang kedua daripada sholat asar tersebut setengah daripada 2 rakaat yang kedua daripada sholat asar tersebut. Jadi lebih pendek lagi ya. Kalau sholat zuhur 2 rakaat pertamanya itu seperti 30 ayat. Itu ya. Kemudian lamanya Rasulullah berdiri di 2 rakaat yang keduanya itu sama dengan 15 ayat ya daripada surah As-Sajdah. Itu kalau dalam 2 rakaat sholat asar itu sama dengan 15 ayat. Kemudian 2 rakaat yang kedua daripada sholat asar itu sama dengan ya setengah daripada 15 tadi. Itu ya. Berarti kisaranlah 8 ayat seperti itu. Itu perkiraannya ya, perkiraan lama, bukan artinya bukan artinya surah As-Sajdah itu yang dibaca, tapi ya perkiraan daripada sahabat itu sekitar 30 ayat itu. Seperti halnya surah As-Sajdah itu ya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah para sahabat yang mulia adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menghafal sunnah ya, menukil dan mengeceknya. Jadi bukan artinya sahabat Rasulullah ini nggak khusyuk, tapi dia menghafal, menukil dan mengecek sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan, perbuatan, ketetapan itu merupakan daripada sumber hukum. Itu kita sudah bahas ya. Itu. Oleh karena itu mereka selalu meneliti semua perbuatan dan ucapan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjumlah 30 orang, antara lain ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Ia memperkirakan lama sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu mereka menerangkan kadar lamanya berdirinya Rasulullah dalam tiap-tiap rakaat. Begitu pula mengenai kedisiplinan beliau dalam sholat. Ya. Nah, kemudian maksud daripada tujuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan waktu durasi sholat waktu zuhur dengan asar itu antara lain adalah karena waktu zuhur itu adalah waktu istirahat di siang hari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang bacaannya dalam sholat tersebut dengan bacaan yang lebih panjang daripada sholat asar, agar orang-orang yang terlambat dapat mengikuti sholat berjamaah. Tapi ini kondisional ya, kondisional. Kalau misal sholat orang yang di bandara mungkin jauh lebih cepat ketimbang sholat orang yang di luar bandara. Seperti itu kan. Ada juga sholatnya anak-anak tahfidz. Itu agak lebih panjang ketimbang sholatnya orang awam ya kan. Seperti itu kondisional ya. Itu. Jangan misal sholat di bandara kayak gitu imamnya nggak tanggung-tanggung kayak gitu kan. Jadi imam di musola bandara itu full satu surat Al-Baqarah. Ya mohon maaf itu kan karena ya jujur aja orang yang sholat di bandara tersebut ya punya hajat, ya jangan sampai dia ketinggalan ininya ya pesawatnya kayak gitu kan. Bukan berarti dia munafik itu. Nah, kemudian adapun sholat asar, beliau meringankannya karena sholat asar dikerjakan dalam waktu ketika orang-orang bekerja.
Ya, jadi ini sudah orang-orang bekerja, kemudian ada juga yang sudah ingin pulang dan lain sebagainya. Jadi bacaan surah surah di dalam sholat asar ini agak diperingkas kayak gitu ya. Di ini ya agak pendek untuk bacaannya. Di antara yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah menjadikan sholat beliau sebagai rahmat dan belas kasihan terhadap umatnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pengasih lagi penyayang. Itu beliau memperpanjang bacaan sholatnya dalam rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Mengingat keadaan yang paling bersemangat bagi orang yang sholat ialah pada permulaan sholatnya. Hal tersebut selalu beliau lakukan dalam setiap sholatnya. Jadi ini apa ya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sholatnya. Ini kondisinya di zaman Rasulullah ya, berbeda dengan kondisi di zaman sekarang yang mana pekerjaan-pekerjaan jauh lebih kompleks, tantangan zamannya pun juga apa ya berbeda di semua negara, di semua daerah itu juga mengikuti ya. Nah, gitu. Kalau misal di suatu tempat itu kawasan industri ya kan, kawasan industri perusahaan kayak gitu. Zuhurnya dikasih waktu anggaplah 1 jam kayak gitu. Maka ya 15 menit lah katakan seperti itu ya, itu kondisional saja itu ya, tergantung daripada kondisi teman-teman di suatu daerah atau di suatu pekerjaan. Itu jangan sampai sunnah daripada Rasulullah ini memberatkan teman-teman yang lainnya, jamaah yang lainnya, sehingga jadi banyak yang mengeluh, jadi banyak yang ya nggak mau melaksanakan ibadah sholatnya. Tuh. Ya kalau misal ya di daerah yang jauh lebih santai, mungkin banyak waktu kayak gitu ya, bisa ini diperpanjang. Biasanya umumnya itu waktu sholat maghrib, isya itu dan subuh itu ya bacaannya panjang-panjang tuh, karena ya orang-orang di waktu sholat maghrib isya itu tuh sudah fokus pada zikir ya, fokus pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisional tergantung daripada masjid teman-teman itu ya. Itu nggak ada paksaan kayak gitu, kok di sini panjang, kok di sini pendek kayak gitu. Atau ya kalau misalkan tahfidz kayak gitu kan biasanya mereka murajaah ya, imamnya itu bacaannya panjang, bisa sampai ya bisa katakanlah 3 lembar, 7 lembar, 1 juz kayak gitu kan. Bisa jadi. Tapi kalau keluar daripada itu dibaca 1 juz gemeteran kaki orang ya kan. Lanjut ke analisis lafadznya. Kunna nahzuhu, kami memperkirakan waktu. Ini Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan sebuah riwayat bahwa mereka yang menakar waktu sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 30 orang sahabat. Jadi pada waktu itu ada 30 orang sahabat yang meneliti bagaimana berapa lama sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Hazarna qiyamuhu, kami menakar durasi berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alif Lam Mim Tanzil di sini adalah surah As-Sajdah yang berjumlah 30 ayat. Hal itu dibacanya dalam masing-masing rakaat dari 2 rakaat pertama sholat zuhur ya. Jadi 1 rakaat pertama itu
dua rakaat yang pertama ya, dua rakaat yang pertama itu sama dengan 30 ayat ya, kisarannya itu 30 ayat lamanya Rasulullah berdiri ya. Itu bukan artinya kalau di dua rakaat yang kedua baca surah, enggak itu ya. Jadi lamanya itu durasi kayak gitu perkiraannya. Qadran nisfi min zalik, separuh daripada jumlah ayat daripada surah As-Sajdah, yaitu 15 ayat dalam masing-masing rakaat dari dua rakaat yang terakhir. Jadi dari dua rakaat yang terakhir itu kisaran itu 15 ayat. Itu pada saat kita sholat zuhur. Hal ini memberikan pengertian seakan-akan ada bacaan lain selain daripada surah Al-Fatihah dalam dua rakaat yang terakhir. Itu jadi lamanya itu seperti itu. Tetapi hadis Abu Qatadah telah disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca surah yang lain selain daripada surah Al-Fatihah dalam dua rakaat yang terakhir. Nah, pendapat ini yang jauh lebih kuat ketimbang daripada hadis yang ini. Fil ulayaini minal asri ala qadri ukhayaini minaz zuhri, yakni hanya 15 ayat ya. Jadi lama hanya dua rakaat dalam sholat asar itu pada dua rakaat pertama itu hanya 15 ayat. Ini durasinya ya, durasinya itu. Jadi bukan artinya saklek teman-teman baca surah As-Sajdah seperti itu ya. Fil ukhaya ini ala nisfi min zalik, yaitu sekitar 8 ayat. Jadi kalau misal dua rakaat yang terakhir dari sholat asar itu sekitar 8 ayat. Itu perkiraan sahabat, 30 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menakar durasi berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara sholat zuhur dan sholat zuhur dan asar. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama, disunnahkan memperpanjang bacaan dalam dua rakaat pertama dari sholat zuhur, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat lainnya selain daripada surah Al-Fatihah dan dua rakaat yang lainnya. Jadi kalau misalkan zuhur ada 4, berarti rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu Rasulullah membaca surah Al-Fatihah itu. Kemudian disunahkan memperingan atau memperpendek durasi itu ya bacaan dalam sholat asar dan menjadikan kadarnya separuh dari bacaan sholat zuhur ya. Kalau misalkan sholat zuhur kita hitung-hitunglah 15 ayat gitu, 30 ayat, kemudian sholat rakaat yang kedua di sholat zuhur itu, dua rakaat yang kedua pada sholat zuhur itu 15 ayat. Nah, dua rakaat pada sholat asar di rakaat yang pertama ini dua rakaat yang pertama di dalam sholat asar ini 15 ayat lah kira-kira panjangnya. Kemudian kalau misalkan di dua rakaat yang kedua dalam sholat asar ini kira-kira 8 ayat. Itu lamanya ya cukup-cukup buat baca surah Al-Fatihah lah, seperti itu kan, kurang satu aja. Gitu. Yang ketiga, boleh mengandalkan zon dalam pemberitaan, perkiraan ya. Perkiraan di dalam pemberitaan di dalam hadis itu diperbolehkan karena ini sudah umum dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya, yaitu sholat zuhur dan asar. Kemudian di sini para sahabat memperkirakan berapa lama sih durasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri
di dalam sholatnya ya. Karena ini ya semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekali lagi itu merupakan daripada sumber hukum ya, sumber hukum. Beda kalau misal itu selebritis, kemudian apalagi public figure dan lain sebagainya, itu bukan sumber hukum ya. Itu bukan sumber hukum. Ya, jadi kalau misal ada mereka-mereka yang ya hamsyong atau apa berpikiran yang macam-macam, itu nggak usah dihiraukan itu ya. Jujur aja itu cari panggung aja itu kan, supaya channel mereka tuh bisa meledak kayak gitu kan, bikin hal yang ya aneh-aneh aja lah seperti itu. Toh juga kalau misal kita nggak menghiraukan mereka juga, ya mungkin mereka nggak akan berbuat seperti itu lagi kayak gitu kan. Ya macam-macam lah, sudah banyak kejadian ya, sudah banyak kejadian ketika mereka ditangkap kayak gitu kan, diinterogasi ya tujuannya supaya video mereka trending. Contoh yang baru-baru ini yang terjadi kayak Ken Boy, kemudian apalagi yang Nogiwa Geng gitu kan, pamer-pamer harta, itu kan tujuannya untuk supaya engagement video mereka naik kayak gitu kan, dan orang berbondong-bondong mau ikut bisnis mereka kayak gitu kan. Padahal ya juga kalau saya cermati daripada apa yang mereka lakukan itu juga ya di luar daripada agama Islam, itu jujur jauh bertolak belakang dengan kondisi kondisi nyata yang ada di kehidupan ya. Kalau orang makin kaya makin kalem dia, kalau mereka makin kaya makin pamer-pamer. Itu salah satunya ya, itu kan karena yang saya lihat juga waktu ada di beranda saya itu, tujuan mereka ini Ken Boy itu supaya trending kayak gitu kan. Dan saya jujur aja sih sebenarnya nggak ada masalah sih dengan kondisi-kondisi para YouTuber dimanapun itu ya. Cuman kok harus ya melakukan hal seperti itu untuk supaya video mereka itu trending ya, supaya viral kayak gitu, apa aja ditabrak kayak gitu kan, apa aja ditabrak kayak gitu kan. Nah ujung-ujung begitu mereka sudah berurusan sama polisi, sudah berurusan dengan orang lain, baru mereka minta maaf, kemudian aduh, itu sudahlah. Itu kadang ya norma-norma agama mereka tabrak ya kan, mereka bikin pepet-pepet kayak gitu di ini, itu ya Allah jujur hamsyong lah sudah kalau kayak gitu ya kan. Mereka itu ya yang saya lihat itu senang cari penyakit kayak gitu loh, senang cari penyakit. Ini sudah ada contohnya nih, misal sudah ada contohnya bahwasanya ini orang nih sudah ketangkap gara-gara kayak gini kelakuannya. Nanti ada lagi nih yang bikin jauh lebih wow lagi, why lagi yang mereka lakukan kayak gitu kan. Dan yang saya lihat itu, wah ini satu ini memang cari penyakit gitu kan. Nah akhirnya begitu dihantam oleh orang kayak gitu, disikat oleh polisi, baru menangis-tangis kayak gitu kan. Ya beda lah kalau misal dengan penjahat profesional kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah ditangkap kayak gitu dengan segala macam hasilnya, ya dia sudah tinggal kayak gini aja lagi dia kan. Artinya dia sudah siap mati kayak gitu. Ya resikonya sudah memang dia sudah perhitungkan sebelumnya. Itu kalau para mafia kayak gitu kan, nggak ada mereka meminta belas kasihan kayak gitu ya kan. Kalau misalnya ada penjahat yang meminta belas kasihan, meminta tolong, itu masih ecek-ecek itu kan, masih ecek-ecek. Ya macam-macam lah sudah kondisi YouTuber di kondisi YouTube yang ada di Indonesia nih. Kadang ya
Ya mohon maaf sih, sebenarnya kalau saya tuh jujur kalau untuk konten-konten sih nggak perlu seketat saya kayak gitu kan. Oh, misal harus buka kitab, kemudian yang penting mendidik. Misalkan kita mau ngajarin orang lain cara memasak yang sederhana menunya, atau yang berbagi kayak misalkan Baim Wong dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah bagi saya. Atau kayak Deddy Corbuzier, terus Pak Gema, itu apapun bisa dibagikan kok, itu baik itu tipenya itu yang hard, yang butuh pemikiran yang keras, sampai yang ya receh-receh lah kayak gitu kan. Apa maksud daripada ini yang receh-receh yang kadang orang nggak bayangkan sebelumnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah nyerempet masalah ras, suku, apa agama nih, sudahlah, ada ya. Ya saya sih paham kalau orang tersebut sebenarnya ya nggak mau melakukan hal tersebut, yaitu saya yakin dia tahu itu dosa kayak gitu, tapi ya demi supaya tenar, supaya videonya viral, ya lain daripada yang lain dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata saya, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian saya juga memohon teman-teman untuk kalau misalkan ada saran, kritikan, masukan, dan pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.